107,7 Betani FM, Holy Family Station yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Sudirman 105 Salatiga. Generasi unggul mewujudkan Indonesia tangguh. Shalom mempelai Kristus yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Mareta Kristiani, sarjana teologi, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Sidomukti dalam program Suluh, Suara Penyuluh kerjasama antar Radio Betani 107,7 FM dengan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersama-sama berdoa agar Tuhan memampukan hati kita ya untuk kita mengerti, untuk kita memahami dan tiba kita akan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau duduk diam, kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi pribadi yang baik, kami mau menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Engkau. Dan akhirnya orang melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami. Orang melihat bahwa kami membawa kepribadian yang baik, menjadi warga jemaat yang baik, menjadi orang yang mampu, bukan hanya mampu untuk menerima berkat, tetapi menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk belajar bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi hari ini mempelai Kristus kita akan belajar bersama-sama tentang jemaat Tuhan sebagai warga negara, yang terambil dalam kitab Matius 22 ayat 5 sampai 22 dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Mari kita simak bersama-sama. Kita buka Alkitab kita. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka, dan mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita diajarkan, ya, kita melihat ada dua golongan yang terjadi di dalam Matius 22 ini. Ada dua golongan, yaitu yang pertama adalah golongan orang Farisi, dan yang kedua adalah golongan orang Herodian. Seperti apakah golongan ini? Mengapa bersama-sama ya mau mencobai Tuhan, ya, terutama orang Farisi. Nah, kita akan mengenal tokoh Farisi ini. Tokoh Farisi itu tipe seorang tokoh yang seperti apa di dalam ayat 15. Nah, kita melihat ya, seperti apa sih tokoh orang Farisi? Yang pertama, orang Farisi adalah kelompok yang menganggap dirinya taat, ya, menganggap dirinya sebagai kaum beragama yang saleh, tidak pernah didapati kesalahan, kemudian sampai getolnya, sampai taatnya, ya, berusaha sangat keras di dalam menjalankan hukum-hukumnya Tuhan. Akhirnya mereka menyombongkan diri.
bahwa merekalah orang yang paling berharga, bahwa merekalah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian mereka tidak suka dengan pribadi Yesus, tidak menaruh hati, ya, tidak menyukai pribadi Tuhan yang membawa kabar sukacita. Dan saat kita melihat orang Herodian di ayat yang ke-16, orang Herodian ini adalah sekelompok orang yang sangat menghormati, yang sangat klop, ya, dan mengikuti setia dinasti Herodes kekaisaran, ya, berpusat kepada politik. Artinya bahwa tipe orang Herodian ini adalah tipe orang yang sangat pro kepada pemerintahan. Ya, orang Herodian adalah orang yang mau bekerja sama baik dengan kekaisaran Roma, dan mereka menyetujui yang namanya pajak kepada kaisar. Kemudian mereka seakan-akan, ya, kita tahu di awal tadi, ya, orang Farisi orang yang sangat taat dengan agama, tidak memperhatikan pemerintahan. Dan orang Herodian adalah orang yang taat sekali, tunduk sekali kepada pemerintahan, tetapi tidak tunduk kepada agama. Ya, sesuatu yang berbeda. Mereka berdiskusi bersama dan mencobai Tuhan Yesus. Kemudian mereka seakan-akan, ya, menjadi partner yang baik untuk mencobai Tuhan, untuk menjatuhkan Tuhan, dan berusaha supaya jawaban Tuhan ini menjadi menjadi suatu celah untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, ya. Apakah Tuhan Yesus mau memilih pemerintah yang menyetujui pajak, ya, menyetujui orang Herodian, atau mendukung orang Farisi yang tidak mengiyakan pajak? Nah, kita mau lihat, ya, pertanyaan-pertanyaan dan kemudian melihat jawaban Tuhan Yesus, ya. Pertanyaan orang Farisi, ya, bersama dengan orang Herodian. Pertanyaan ini memang menempatkan posisi Tuhan pada posisi yang serba salah, ya. Kalau Tuhan menjawab tidak boleh, maka orang Herodian pasti akan marah dan merasa bahwa Tuhan, ya, salah dan harus dilaporkan kepada kekaisaran supaya Tuhan mendapatkan hukuman dan ditangkap. Sedangkan jika Tuhan mengatakan boleh, maka semua orang Yahudi mengatakan boleh memberikan pajak kepada kekaisaran. Maka orang Yahudi pasti menganggap Tuhan Yesus sebagai pengkhianat, ya. Kok mengkhianati, ya? Sama-sama orang Yahudi kok mengkhianati, ya? Karena di dalam Yahudi, ya, Yahudi memahami bahwa pajak kepada kaisar itu sebagai penghinaan kepada Allah. Karena Allah adalah satu-satunya raja yang berhak menerima pajak. Nah, kemudian kita akan melihat, ya, bagaimana jawaban Tuhan di dalam ayat 18, ya. Dan disitulah kemahatauan Yesus, kebijaksanaan Yesus, hikmat Tuhan, ya. Tuhan Yesus mengerti bahwa dia sedang dicobai. Nah, lalu, ya, kita tahu bahwa latar belakang pada zaman itu, ya, kenapa kok Tuhan memberikan jawaban? Coba, ya, uang suatu dinar itu gambarnya siapa? Tulisannya siapa? Ya, mengapa Tuhan memilih itu? Ya, ternyata seperti ini. Setiap ada raja yang naik tahta di dalam pemerintahan, di dalam kekaisaran, maka raja ini langsung akan membuat uang logam, ya. Uang logam sendiri dengan gambar dan tulisannya pada uang logam tersebut. Dan William Barclay, ya, mengatakan bahwa seperti ini. Karena itu pada mata uang 1 dinar yang ditunjukkan kepada Yesus itu pasti terdapat gambar dan tulisan dari Kaisar Roma yang saat itu sedang berkuasa. Nah, kemudian di ayat 20 dan 21 Tuhan menyuruh mereka menjawab. Sekalipun Yesus, ya, tidak terang-terangan menjawab boleh, ya. Dikatakan waktu itu jawab mereka gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka,
berikanlah kepada kaisar apa yang seharusnya diberikan kepada kaisar. Dan apa yang seharusnya diberikan kepada Allah. Nah, Yesus tidak secara terang-terangan menjawab boleh, tetapi jelas bahwa Yesus bukan hanya mengizinkan, tetapi mengharuskan setiap orang untuk membayar pajak, ya, untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintahan. Karena yang namanya pemerintahan itu berasal dari Allah, dan Allah lah yang memilih orang-orang yang berada di dalam pemerintahan. Seperti di dalam Roma 13 ayat 6 sampai 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya. Jadi melalui firman Tuhan di pagi hari ini, jemaat Tuhan sebagai warga negara, Tuhan mengharapkan ya di dalam pembacaan kita, di dalam saat kita mendengar firman Tuhan saat ini, Tuhan menginginkan bahwa orang Kristen mempunyai kewajiban ganda, kewajiban kepada duniawi, kewajiban kepada surgawi. Kewajiban duniawi, kita wajib menghormati, menghargai apa yang menjadi keputusan negara, apa yang menjadi peraturan negara di dalam Roma 13 ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, jadi Tuhan menginginkan untuk kita taat kepada peraturan pemerintahan. Dan yang kedua, kewajiban kita sebagai jemaat warga negara Indonesia, kita punya kewajiban yang kedua adalah kewajiban rohani. Kewajiban kepada siapa? Kepada Tuhan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib diberikan kepada Tuhan. Warga negara Indonesia yang baik, ya, jadilah warga yang baik di hadapan pemerintahan. Seperti kita membayar pajak, menaati hukum, menaati pemerintahan yang terjadi di dalam daerah kita masing-masing, dan menjaga kebersihan, menaati peraturan lalu lintas, ya. Jangan merasa bahwa masih bentar hijau selesai, masih di titik kuning, hati-hati, kita tetap berjalan. Padahal itu kita sudah dirambu hati-hati. Harusnya kita sudah tidak lagi berjalan, ya. Kalaupun berjalan, ya pasti kita harus baik hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, sudahkah kita menjadi warga negara yang baik? Ya, bulan-bulan kemarin adalah bulan-bulan, ya, sepanjang saya lihat, ya, ada semacam poster besar-besar wajib pajak, bayar pajak. Kita sudahkah menjadi pribadi, ya, menjadi warga negara Indonesia yang baik, membayar pajak? Ya, mari kita berikan yang terbaik kepada pemerintahan kita. Dan yang kedua, mari kita menjadi warga negara surga yang baik. Berilah apa yang menjadi sesuatu yang harus diberikan kepada Tuhan. Ya, berilah persepuluhan apa yang sudah memang kita harus berikan kepada Tuhan. Ya, karena saat kita bisa seimbang, saat kita bisa melakukan kewajiban dunia, saat kita juga seimbang melakukan kewajiban, kita sudah menjadi warga negara yang baik, jemaat Tuhan yang baik. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya kita selalu ngomongin Tuhan, tetapi saat kita mau ngomong pemerintahan, apa itu pemerintahan? Apa itu peraturan-peraturan yang seenaknya sendiri pemerintah? Mereka tidak seenaknya. Pasti mereka memberikan peraturan yang terbaik
untuk warga negara. Tidak ada peraturan yang membuat kita semakin tidak enak, tidak. Peraturan saat kita mau menaati, maka kita akan mendapatkan yang terbaik, akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya, saat kita bayar antri, kita proses satu demi satu pajak dengan deretan beberapa hal yang harus kita bayar. Saat kita mau memberikan yang terbaik, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pula. Karena kita menaati pemerintah, menghormati pemerintah-pemerintah, karena pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memilih mereka. Dan begitu pula juga saat kita menjadi warga Tuhan sebagai di dalam gereja, kita harus memberikan yang terbaik, ya, memberikan persepuluhan, membantu gereja, melayani keluarga kita, ya, melayani orang-orang yang membutuhkan kita. Mari jadilah warga yang seimbang, di mana engkau melakukan kewajiban duniawi dan engkau juga seimbang di dalam melakukan kewajiban sebagai anak Tuhan. Maka percayalah hidupmu akan diberkati, dan bukan hanya diberkati oleh Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa program Suluh ini, supaya firman pada pagi hari ini menjadikan kita untuk tertegur, ya. Sudahkah kita menjadi pribadi yang baik, warga negara yang baik, anak Tuhan yang baik? Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang menegur kami, yang menyadarkan kami bahwa kami harus menjadi warga negara yang baik dan warga gereja yang baik. Kami ingin Tuhan menjadi pribadi yang seimbang di dalam pemerintahan, menghormati pemerintahan, mendoakan pemerintahan, dan kami juga menjadi pribadi yang taat, menghormati dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berikan kami kekuatan untuk kami supaya bisa menjalani keseimbangan ini Tuhan. Untuk kami bisa menjadi warga negara yang baik Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kerendahan hati untuk mau bersedia dipimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk Radio Betani. Engkau semakin membuat radio ini menjadi berkat, bukan hanya di kota ini, tetapi di semua kota yang terdekat dengan kota Salatiga, bahkan sampai Tuhan di Indonesia, di luar negeri, bisa sampai mendengar firman-Mu ini Tuhan melalui radio ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati semua staf yang ada di dalam radio. Jadikanlah mereka semakin menjadi berkat di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kota Salatiga. Engkau memberkati setiap wali kota, DPRD, MPR, dan segala jajaran-jajaran di dalam pemerintahan Indonesia. Bahkan Engkau juga memberkati presiden kami, memberkati wakilnya, dan semuanya Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan takut, rasa cinta takut kepadamu, dan memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan supaya bisa memimpin kami sebagai rakyat, memimpin kami di dalam cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan membawa berkat, dan semakin diberkatilah negara kami Tuhan. Dan kami Tuhan berdoa untuk kota Salatiga, jadikanlah kota Salatiga menjadi kota yang penuh dengan damai, sukacita, dan selalu berharap kepada Engkau, dan menjadi kami mempelai Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang unggul di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, pemirsa yang ada yang saat ini, pendengar, pemirsa yang saat ini sedang bersama-sama dengan Suluh ini, ya, saya mengingatkan kembali untuk tetap
menaati protokol kesehatan ya. Di era-era seperti ini kita harus tetap menaati, kita harus tetap mengencangkan masker kita, mengencangkan ya kebersihan kita baik di rumah, baik di gereja, baik di kantor, di sekolah, dan dimanapun kita berada. 5M harus kita tetap patuhi dan kita jalankan. Tiba saatnya Marita Kristiani menutup program Suluh Suara Penyuluh. Terima kasih mempelai Kristus yang setia mendengar, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selanjutnya kita akan ikuti program Suluh ke depan ya. Pastinya akan selalu memberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.